kita apa? Jadi setelah kita menjadi Khalifatullah fil ard, misi kita tuh apa? Nah, misi kita disesuaikan dengan misinya Rasulullah. Rasulullah tuh diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak dan rahmatan lil alamin. Nah, ini dua misi yang harus dijadikan misi besarnya sekolah alam. Jadi kalau tadi visinya melahirkan Khalifatullah fil ard, misinya adalah menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, inilah yang sebetulnya harus menjadi dasar dari konsep sekolah alam. Nah, bagaimana kita membangun akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia? Allah itu menyatakan di Al-Quran bahwa Rasulullah itu suri toladan buat kamu. Jadi cara Allah mendidik akhlak manusia itu yang terbaik adalah dengan memberi teladan. Tidak ada yang lainnya. Nah, jadi di sekolah alam itu karena kita fokus 80% itu di pendidikan akhlak, maka guru-guru itu harus mampu memberikan teladan kepada anak-anak mengenai akhlak secara komprehensif. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengelola alam semesta? Kita harus menguasai ilmu-ilmu yang membuka tentang cara tunduk tanaman, cara tunduk binatang kepada Allah, sehingga kita nanti bisa mengelola tanaman maupun binatang untuk kebutuhan manusia secara seimbang. Begitu tidak seimbang, maka terjadilah kerusakan. Nah, itulah yang disebut dengan misi rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Nah, metode untuk belajar kepemimpinan itu seperti apa? Pada tahap awal, Abang tuh mengembangkan konsep outward bound namanya. Itu adalah sebuah cara melatih kepemimpinan di alam terbuka yang berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan menjadi sebuah keunggulan yang dilakukan oleh setiap perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Jadi setiap perusahaan terbaik di dunia itu mengirim level manajemennya untuk mengikuti outward bound supaya leadershipnya meningkat. Nah, dalam perjalanannya sekolah alam itu mengintegrasikan outward bound ini dengan pramuka, sehingga disebut sebagai sekolah alam student scout. Jadi scout ya. Nah, inilah yang sebetulnya harus dijadikan sebuah cara untuk melatih kepemimpinan di alam terbuka. Nah, kemudian yang terakhir, bisnis ini dalam proses perjalanan sekolah alam, mulai dari pendidikan usia dini, kemudian dasar sampai menengah, kita mengalami sebuah tantangan besar dan sangat sulit untuk mewujudkan pendidikan menengah berbasis sekolah alam. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi transformasi dari seorang anak menjadi orang dewasa. Nah, disinilah terjadi kepelikannya. Karena pada saat itu banyak sekali guncangan yang dihadapi oleh orang tua, anak maupun guru. Karena pada saat yang sama mereka, anak-anak ini berupaya untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, pada saat mereka sedang belajar mengelola dirinya sendiri, itu terjadi banyak sekali konflik dengan orang-orang dewasa. Karena orang-orang dewasa masih menganggap mereka itu anak-anak, tapi sementara mereka sudah menuju dewasa. Nah, diperlukan sebuah kesabaran dan metode yang tepat untuk melatih anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Di Islam itu, orang dewasa sesungguhnya itu diindikasikan dengan kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, dengan cara-cara sekolah seperti biasa itu tidak mungkin bisa tercapai. Itu kenapa sekolah alam itu memiliki kurikulum bisnis. Karena hanya dengan bisnislah anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mampu mencari nafkah sendiri. Ini yang membedakan kita dengan sekolah umum di seluruh dunia. Dan cara belajarnya juga berbeda. Gitu.
Karena waktu kami melakukan riset tentang sekolah bisnis, hampir semua sekolah bisnis di dunia itu gagal melahirkan pengusaha. Karena mereka pendekatannya sebetulnya bukan pendekatan untuk melahirkan pengusaha, tapi pendekatan untuk menjadi manajer atau direktur. Karena sejarah perkembangan sekolah bisnis di dunia itu dimulai dari business administration, bukan dari entrepreneur. Akhirnya abang dan teman-teman berupaya mencari sebetulnya lahirnya pengusaha itu dari mana yang paling banyak. Ternyata lahirnya yang paling banyak dari business family. Nah, dari situlah akhirnya kami mencari apa saja yang menjadi pokok dari business family itu yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di business family itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama tuh ada business environment-nya. Ada lingkungan bisnisnya, ada tokonya, ada pabriknya, ada kebunnya dan sebagainya. Sementara kalau di kampus nggak ada. Yang ada lingkungan kelas. Yang kedua adalah ada yang bisa mengajarkan prinsip-prinsip bisnis secara praktis. Nah, sementara kalau di kampus itu teori bisnis. Nah, di business family itu ada pengusaha sukses yang bisa mentransfer pengalamannya kepada siswanya. Yang ketiga ada proses magang. Magang ini adalah cara belajar terbaik sepanjang masa yang ternyata juga dilakukan oleh Rasulullah seumur hidupnya. Rasulullah tuh belajarnya magang sama ibu susuan, magang sama kakeknya, sama pamannya, sama Siti Khadijah, sehingga menjadi orang terbaik di muka bumi. Jadi proses learning from maestro itu harus menjadi metodologi yang terbaik untuk melahirkan pengusaha. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah umumnya, di sekolah alam itu kita harus memastikan anak-anak itu pada usia dewasa itu sudah lulus SMA. Di Islam itu yang namanya orang dewasa, indikatornya tuh sederhana, terjadi perubahan fisik. Kalau perempuan itu dia haid gitu ya, kalau laki-laki itu suaranya pecah gitu. Nah, rata-rata orang itu dewasa pada umur 15-16 tahun. Artinya apa? Sejatinya SMA itu selesai pada umur 15-16 tahun. Dan sekolah alam sudah melakukannya dan works, bisa gitu. Jadi SMP cuma 2 tahun, SMA cuma 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu barulah mereka bisa memberi rahmat kepada seluruh alam dan bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Karena baik akhlaknya maupun kemampuan dia memberikan kebaikan kepada sesama manusia dan lingkungan itu sudah terbentuk. Sehingga misi yang terakhir untuk menjadi Khalifatullah fil Ard itu bisa terwujud. Oke Bang Lendo, terima kasih untuk pemaparan konsepnya yang sangat luar biasa. Ini keren banget Bang buat teman-teman sekolah alam se-Indonesia. Mungkin bahkan